Perangkat tepat, maka listrik rumah Anda hemat, maka dari itu jangan sampai salah pilih, simak dari awal sampai selesai. Aplikasi tutorial, berisi tutorial mengenai otomotif, elektronik, komputer, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Simak dan tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Nah, inilah diagram jenis perangkat dan peralatan rumah tangga yang hemat listrik. Mengapa Anda harus tahu dan paham jenis perangkat elektronik yang biasa dipakai di rumah adalah supaya nanti Anda bisa memilih peralatan atau perangkat yang benar-benar bisa hemat listrik. Karena akan sangat percuma jika sudah memasang komponen penghemat listrik tapi perangkat yang dipakai masih termasuk jenis yang memboroskan, nanti listriknya enggak hemat. Nah, bagi Anda yang belum menyimak, kemarin saya sudah membuat video mengenai cara pemasangan komponen penghemat listrik. Kalau belum melihat bisa lihat di atas ini, saya tunjukkan linknya di sini. Nah, untuk sekarang kita lanjut. Ini video lanjutannya dari yang kemarin mengenai jenis perangkat elektronik yang hemat listrik dan yang tidak hemat. Jadi pada dasarnya dibagi menjadi dua, ada perangkat induktif dan GGL murni atau yang non-induktif lah istilahnya seperti itu. Yang induktif sendiri masih ada yang single inverter dan ada yang dual inverter atau twin inverter. Ini adalah teknologi yang paling baru di kompresor. Dengan twin converter ini mesin jadi lebih halus, cepat dingin, dan jelas hemat listrik. Contoh dari mesin-mesin yang induktif dan masih single inverter, contohnya kulkas, pompa air, mesin cuci, AC. Anda bisa cek dan cocokkan sendiri dengan perangkat di rumah Anda termasuk single inverter atau twin inverter. Kalau Anda sudah menggunakan kulkas dual inverter, AC, twin inverter, itu jelas sangat menghemat listrik karena perangkat yang sudah dual inverter itu di samping hemat listrik, dia cepat dingin karena dia dual inverter, istilahnya dual piston, dan suaranya lebih halus, lebih stabil. Dia cepat sekali dingin, jadi kompresor jarang bekerja, tapi perangkat tetap dingin. Itu makanya perangkat ini sangat logis bisa menghemat listrik. Nah, yang twin converter, dual converter ini yang seperti apa? Sudah ada gambarnya di awal ini. Yang saya gambarkan ini adalah jenis kompresor, blok kompresor yang single dengan twin inverter. Jumlahnya double di sini ya, gelangnya dua. Kalau yang kompresor ataupun yang piston ada yang single, ada yang dual. Kemudian yang berikutnya adalah jenis perangkat yang GGL murni atau yang non-induktif, masih dibagi menjadi dua, ada yang modelnya Wolfram, filamen, ada yang LED. Nah, Anda juga bisa cocokkan dengan di rumah Anda, perangkat-perangkat yang biasa dipakai setiap hari seperti lampu, TV, laptop, komputer, itu Anda di kategori mana? Kalau kategori perangkat dan peralatan rumah tangga Anda ada di kategori yang berlingkaran merah ini adalah yang konsumsi dayanya tinggi karena masih single inverter dan masih Wolfram. Contoh yang filamen Wolfram seperti lampu bohlam, TV CRT atau tabung ya, belum LED ya. Setrika komputer desktop ini juga menggunakan daya yang tinggi, rice cooker termasuknya. Dan untuk yang menggunakan model LED seperti lampu LED, TV LED, dan laptop. Nah, ini tadi saya juga contohkan. Nah, ini adalah lampu bohlam yang model Wolfram. Ini butuh daya yang tinggi, ini jelas listriknya boros. Kalau masih pakai lampu ini, sebaiknya menggunakan lampu LED yang lebih hemat dayanya. Dan jangan menggunakan yang model Wolfram. TV juga jangan salah pilih ya. TV ada TV CRT, ada TV LCD, ada TV plasma, ada TV LED. Anda pilih kalau bisa yang jenisnya TV LED dari merek apa saja boleh. Nah, ini dengan diagram seperti ini jelas sekali ya jika Anda mau beli perangkat atau peralatan rumah tangga yang hemat listrik. Pada saat Anda mau membeli, mau dipasang di rumah Anda harus tahu dulu jenis perangkatnya, konsumsi tegangannya, dan konsumsi dayanya pada saat dia starting dan operasional.
Misalkan Anda mau beli kulkas misalkan, yang harus Anda tinjau pertama adalah jenis perangkatnya apa ini. Jenis perangkatnya itu termasuk kompresor pakai single inverter apa twin inverter. Kemudian konsumsi tegangannya. Konsumsi tegangan sih sebenarnya normal standar di Indonesia itu 220. Untuk konsumsi dayanya bisa dilihat, bisa dicek dulu pada starting dan operasional. Biasanya kalau yang sudah twin inverter ataupun single inverter yang teknologi baru itu konsumsi dayanya lebih kecil, cuma 75, dan pada saat operasional bisa lebih kalem, lebih kecil lagi karena dia lebih halus. Nah, itulah jenis peralatan dan peralatan rumah tangga yang hemat listrik dengan kategori seperti ini. Anda nanti bisa cek perangkat-perangkat apa saja yang di rumah Anda anggap tidak hemat listrik, terutama yang ada di lingkaran merah yang sudah saya jelaskan tadi, dan golongannya yang hemat listrik. Sehingga nanti jika Anda sudah melakukan konfigurasi di rumah Anda dengan perangkat dan peralatan yang jenisnya memang hemat listrik dan tidak boros daya, maka akan lebih hemat lagi jika Anda sudah memasang komponen penghemat listrik di jaringan listrik rumah Anda yang videonya sudah dibuat kemarin. Anda bisa cek dan lihat videonya di link yang sudah saya sertakan di awal, atau bisa Anda lihat lagi di paling atas di sini. Ini adalah video lanjutan kemarin. Sementara itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Jangan lupa untuk subscribe dan simak selalu update yang terbaru mengenai peralatan dan kelistrikan yang boros, yang hemat, ada semua. Selamat bekerja dan beraktivitas.